Pria ini sedang menaburkan racun tikus pada kue ulang tahun. Untuk meracuni keluarga mantan istri. Siapa sangka cucunya akan memakan kue itu. Ternyata barusan. Seluruh keluarga sedang bersiap untuk makan kue. Kemudian polisi datang untuk melaporkan ke Cheng Yong apa yang terjadi. Cheng Hua dan ibunya bergegas ke tepi danau. Meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Sao Jun sekarang menyelinap ke dalam rumah. Makanya ada adegan seperti di awal video. Polisi mencari di bawah danau. Tapi tetap tidak bisa melihat Cheng Yong. Hanya memulihkan KTP dan sepeda motornya. Ternyata semua ini dibuat oleh Sao Jun. Dia diam-diam memotong kabel rem sepeda motor. Menyebabkan rem mobil gagal. Cheng Yong karena menghindari mobil di depan. Melaju langsung ke danau. Seluruh keluarga karena mereka tidak ingin membuat ayah khawatir. Jadi ketika mereka sampai di rumah, mereka berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Mulai memotong kue. Ayah yang melihat itu terus berkedip. Cheng Hua berpikir bahwa ayahnya mengkhawatirkan saudaranya. Jadi dia berbohong bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari. Ini membuat ayah semakin khawatir. Untungnya, pacar Cheng Yong sangat memilukan. Jadi dia pergi dulu. Sahabatnya juga buru-buru mengejarnya. Dan sang ibu karena dia tidak dapat menemukan putranya. Jadi dia sedang tidak mood untuk makan kue. Sang ayah sekarang bisa bernapas lega. Tapi kue ini seperti bom waktu. Itu bisa berbahaya bagi mereka kapan saja. Keesokan harinya, Sao Jun diam-diam berlari ke rumah Cheng. Tetapi melihat bahwa Cheng Hua dan ibu mertuanya baik-baik saja. Rencananya gagal, dia sangat kecewa. Memutuskan untuk mengubah ke cara lain. Setelah itu, Sao Jun merilis foto Cheng Hua dan saudaranya di media sosial. Foto itu dengan cepat menjadi viral di perusahaan. Membuat kakak iparku marah setelah melihat gambarnya. Ben kembali dan berunding dengan suaminya. Aking mengatakan hari itu dia baru saja menggantikan Lina. Dia minta maaf Cheng Hua saja. Fan Yu masih tidak percaya. Sao Jun sangat senang melihat itu. Setelah itu, Fan Yu sangat bersemangat sehingga dia menyeret putrinya An Qi keluar dari rumah keluargaan. Ke rumah Cheng. Pikir dia akan membuat keributan. Siapa sangka, dia menarik putrinya berlutut bersama. Dengan sedih memohon agar Cheng Hua tidak melihat Ahang lagi. Cheng Hua melihat An Qi menangis. Kemudian dia meminta ibunya untuk mengeluarkan kue untuk dimakan oleh gadis kecil itu. Sang ayah khawatir ketika mendengar itu. Dia ingin berhenti tapi tidak bisa. Dia hanya bisa melihat An Qi memakan kue. Dia menggunakan semua kekuatannya. Jatuh dari kursi roda. Dengan itu, An Qi baru saja berhenti makan. Pada saat ini, An Qi tiba-tiba mengeluh sakit perut. Ketika keluarga An mendengar bahwa An Qi sakit, mereka sangat khawatir. Sao Jun bahkan lebih tercengang. Tanpa diduga, dia awalnya dimaksudkan untuk menyakiti Cheng Hua, tetapi sekarang dia akhirnya menyakiti keponakannya. Seorang anggota keluarga tidak mengutuk Cheng Hua, tetapi juga diminta untuk melaporkan ke polisi untuk menyelesaikannya. Cheng Hua tidak memiliki cara untuk menyangkalnya. Untungnya, saat ini, sahabatnya muncul untuk membantunya. Katanya kue itu dibeli olehnya. Mereka hanya membawa bukti di sini dan jika mereka ingin menangkap, maka laporkan ke polisi. Untungnya, An Qi dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Jadi tidak ada bahaya bagi hidupmu. Teman dekat Cheng Hua setelah dikurangi. Curiga bahwa seseorang ingin menyakiti keluarga Cheng Hua. Tapi siapa yang tidak sengaja membuat An Qi memakannya? Dan orang yang memiliki dendam terhadap Cheng Hua hanyalah Sao Jun. Tapi Cheng Hua tidak percaya. Sahabatku sangat marah ketika dia melihat ini. Ayah Cheng Hua sangat bersemangat sehingga dia akhirnya berbicara tetapi tidak jelas. Tapi Cheng Hua masih tidak percaya. Saya hanya ingin menamparnya untuk membangunkannya. Aku tidak percaya itu Sao Jun. Sao Jun bukan tipe orang yang tidak punya hati. Aku tidak bisa jatuh cinta dengan orang yang begitu kejam. Cheng Hua, ayah kamu bisa melihat semuanya dengan matanya sendiri. Bagaimana itu bisa palsu? Ini Sao Jun. Lihatlah.
Pria ini membuka kunci pengaman kursi roda yang diduduki ayah mertuanya. Kemudian berikan dorongan nyata. Melihat kursi roda akan jatuh dari lereng gunung. Ibu mertua bergegas. Menarik kembali. Tapi karena sedang di lereng gunung. Jadi lelaki tua yang duduk di mobil itu jatuh ke tanah. Mobil itu berguling-guling. Dan ibu mertuanya langsung menabrak pohon. 2 orang tergeletak di tanah. Tetapi ketika menantu melihat itu, dia sangat senang. Ternyata barusan, Sao Jun menerima SMS dari mantan istrinya. Mengatakan bahwa Cheng Hua tahu dialah yang memasukkan racun tikus ke dalam kue. Dia bergegas ke tempat yang ditentukan. Cheng Hua bertanya pada Sao Jun mengapa dia melakukan ini. Tapi dia masih menolak untuk mengakuinya. Ayahku melihatnya dengan matanya sendiri. Jika dia melapor ke polisi, dia bisa bersaksi. Jangan menyangkal ini lagi. Pada saat ini, Sao Jun menemukan Lina. Dia pura-pura mendorong Cheng Hua pergi. Lalu memperingatkannya untuk tidak melekat padanya di masa depan. Lina melihat itu dan berlari. Tidak membedakan antara benar dan salah, tetapi memarahi Cheng Hua pertandingan. Cheng Hua akhirnya bisa melihat wajah asli Sao Jun dengan baik. Sao Jun tidak menyangka ayah mertuanya bisa berbicara. Karena dia ingin menjaga rahasia ini. Bahwa dia melakukan hal jahat tadi. Cheng Hua memeluk sahabatnya dan menangis. Mengatakan bahwa Sao Jun memasukkan racun ke dalam kue. Sahabatku mau lapor polisi. Tapi Cheng Hua menghentikannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari rumah sakit. Tahu bahwa sesuatu terjadi pada orang tuamu. Mereka berdua bergegas ke rumah sakit. Kata dokter kepada Cheng Hua. Mata ibunya kemungkinan besar akan buta. Kebutuhan mendesak untuk melakukan operasi segera. Untungnya, seorang teman dekat membantu Cheng Hua membayar sebagian biaya rumah sakit. Setelah itu, Cheng Hua berkeliling meminjam dari teman. Tapi jangan pinjam uang. Pergi ke toko tukang cukur teman terbaiknya. Bertemu lagi dengan temannya. Karena dia tanpa uang untuk membayar sewa. Cheng Hua harus pergi kemana-mana untuk bekerja paruh waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap hari, dia harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Setelah bekerja, dia masih harus merawat orang tua yang sakit. Cheng Hua adalah seorang mahasiswa dan sekarang harus bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi Sao Jun masih tidak mau melepaskannya. Dia diam-diam menyuap semua bosnya. Suruh mereka memecat Cheng Hua. Apa susahnya jadi buruh? Cheng Hua menangis. Sao Jun melihat itu dan sangat senang. Ketika dia sampai di rumah, Cheng Hua menemukan bahwa beras di rumah hampir habis. Di lemari es, hanya ada beberapa sayuran hijau yang tersisa. Jadi Cheng Hua harus berbohong bahwa dia sudah ada di perusahaan. Meninggalkan nasi untuk orang tua. Sang ibu bahkan menyalahkan Cheng Hua. Tidak membuat kaki babi yang paling disukai kakaknya. Ada sisa daging kaki babi. Sekarang, Cheng Hua sangat lapar sehingga dia akan memakan seluruh tangannya. Dia harus makan tirai untuk mengisi perutnya. Sebenarnya, semua ini adalah buatannya sendiri. Jika dia tidak mencintai pria jahat itu, maka tidak ada hal seperti ini. Masalah makanan belum terpecahkan. Tapi pemiliknya memaksa seluruh keluarga untuk pindah ke tempat lain. Katakanlah rumah ini sudah dijual kepada orang lain. Pembelinya tidak lain adalah Sao Jun. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Cheng Hua?